Warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Virus Fahima Rafifa dengan NPM 2510.2024. Saya dari kelas A. Jadi pada video kali ini saya akan mempresentasikan suatu tema apa yang sudah dipelajari selama belajar kewarganegaraan yang selama ini telah disampaikan oleh dosen pengampu saya, yaitu Bapak Dr. Subelo Wiono, SH, MPD, pada mata kuliah kewarganegaraan. Dan untuk mempersingkat waktu, langsung saja masuk ke pembahasan yang pertama, yaitu di sini pada pertemuan pertama saya belajar mengenai suatu pengantar pendidikan kewarganegaraan, yang dimana pendidikan kewarganegaraan atau PKN adalah suatu mata kuliah wajib di perguruan tinggi yang membentuk jati diri mahasiswa berdasarkan akan nilai-nilai kebangsaan dan juga sesuai pada pasal 35 ayat 3 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012. Selain kewarganegaraan juga terdapat mata kuliah agama, Pancasila, Bahasa Indonesia termasuk kewarganegaraan yang merupakan mata kuliah wajib. Selanjutnya, saya juga dalam sesi yang sama saya belajar mengenai semangat proklamasi 1945 yang dimana menjunjung tinggi suatu rasa merdeka, bersatu. Setelah itu ada juga kesatuan yang dimana semangat akan 1945 ini adalah landasan hidup untuk menjaga NKRI di era digital dan juga globalisasi. Selanjutnya ada tujuan dari kewarganegaraan itu sendiri. Jadi tujuan kewarganegaraan adalah mencetak warga negara yang smart and good, yang dimana berarti cerdas akan intelektual dan juga bermoral tinggi, yang dimana diharapkan dapat siap berkontribusi pada bangsa dan juga negara. Selanjutnya, pada sesi selanjutnya itu saya belajar mengenai warga negara cerdas di era digital menghadapi isu post-truth, yang dimana hal ini merupakan paradigma baru terhadap perkembangan komunikasi masyarakat dunia menghadapi isu post-truth, yang dimana terdapat jenis-jenis post-truth. Yang pertama ada false connection, yang dimana judulnya tidak sesuai. Yang kedua ada manipulated content, yang dimana konten ini dipalsukan. Setelah itu ada misleading content, yang dimana informasi ini tidak tepat dan juga memicu pemahaman baru. Setelah itu ada juga fabricated content, yang dimana membuat berita palsu. Setelah itu ada juga sponsored content yang merupakan pesanan berupa konten berbayar. Setelah itu ada satire and parody, yang dimana hal ini menyerang melalui sindiran dan juga candaan. Setelah itu ada juga false content, konteks yang itu merupakan konteksnya dipalsukan. Setelah itu ada juga propaganda, yang dimana mengiklankan suatu konten namun dilebih-lebihkan. Setelah itu ada juga imposter content, yang dimana isi beritanya itu benar-benar berita palsu. Setelah itu ada juga error, yang dimana ketidaksesuaian akan fakta. Nah, hal-hal tersebut ternyata sangat penting untuk mengetahui isu post-truth tersebut agar dapat menjadi warga cerdas di era digital. Setelah itu ada juga selanjutnya pada sesi berikutnya, yaitu saya mempelajari mengenai definisi dan juga perolehan kewarganegaraan, yang dimana warga negara ini ternyata merupakan suatu anggota kelompok manusia di wilayah hukum negara dengan hak dan kewajiban tertentu yang perlu dipenuhi oleh pemerintah, dan dimana kewarganegaraan adalah status hukum dan identitas tetap. Perolehan kewarganegaraan ini yang pertama ada asas, yang dimana ius soli ataupun kelahiran. Setelah itu yang kedua ada ius sanguinis, yang dimana itu merupakan keturunan. Setelah itu juga ada naturalisasi, yang dimana setelah itu juga ada registrasi dan juga inkorporasi wilayah. Setelah itu ada juga WNI. WNI ini merupakan orang bangsa Indonesia yang asli atau disahkan oleh undang-undang, yang dimana ditetapkan pada pasal 26 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945. Yang selanjutnya ada jenisnya, yaitu ada bipartite dan juga apartheid, yang dimana bipartite ini merupakan dua kewarganegaraan, sedangkan apartheid adalah tanpa kewarganegaraan. Setelah itu ada hak dan kewajiban warga negara. Yang pertama ada hak warga negara terlebih dahulu, yang dimana hal tersebut telah dicantumkan pada Undang-Undang Dasar 1945. Yang pertama ada kedudukan yang sama. Hal ini tercantum pada pasal 29 ayat 1 mengenai perlindungan yang setara terhadap warga negara. Setelah itu ada juga pekerjaan dan juga penghidupan yang layak, yang dimana hal ini tercantum pada pasal 27 ayat 2.
yang dimana mengenai hak ekonomi dasar akan warga negara. Selain itu juga ada ikut bela negara yang dimana tercantum pada pasal 27 ayat 3 yang dimana diharapkan adanya partisipasi akan pertahanan. Setelah itu ada juga berserikat dan juga berkumpul serta berpendapat yang dimana tercantum pada pasal 28 yang dimana hal ini merupakan suatu kebebasan akan berekspresi setiap warga negara. Setelah itu ada juga memeluk agama dan beribadah yang dimana hal ini tercantum pada pasal 29 ayat 2 yang dimana misalnya seperti kebebasan akan beragama. Setelah itu ada juga pendidikan yang telah tercantum pada pasal 31 ayat 1 yang dimana merupakan akses wajib akan menerima pendidikan yang layak pada setiap warga negara. Setelah hak, di sini juga ada kewajiban yang dimana adanya mentaati hukum dan pemerintahan yang tercantum pada pasal 27 ayat 1. Setelah itu juga ada ikut bela negara yang dimana tercantum pada pasal 27 ayat 3. Setelah itu ada juga mengikuti pendidikan dasar yang tercantum pada pasal 31 ayat 2. Setelah itu ada juga ikut akan pertahanan dan keamanan negara yang tercantum pada pasal 30 ayat 1. Setelah itu, saya juga di sini belajar mengenai suatu demokrasi dan juga setelah itu masuk ke demokrasi Pancasila. Namun sebelumnya, saya akan menjelaskan demokrasi terlebih dahulu. Jadi, demokrasi itu sebenarnya apa sih? Jadi demokrasi ini merupakan pemerintahan oleh, dari, dan untuk rakyat dan di mana partisipasi warga melalui pemilu, musyawarah, dan juga check balances sangat penting. Setelah itu ada demokrasi Pancasila. Di Indonesia ini kita menggunakan demokrasi Pancasila yang dimana berlandaskan akan 5 sila Pancasila. Yang pertama, mengutamakan musyawarah, mufakat, gotong royong, dan juga keadilan sosial, serta menjunjung suatu kekerabatan dan juga persatuan di Indonesia. Yang dimana prinsip dan penerapannya berupa akan musyawarah mufakat, lalu ada perlindungan terhadap hak asasi manusia, toleransi beragama, prioritas kesejahteraan, dan juga pemilu serta partisipasi masyarakat lainnya. Setelah itu ada juga reformasi terhadap tahun 1998 yang dimana reformasi 1998 ini mengakhiri suatu kekuasaan Soeharto yang dimana membuka suatu era demokrasi dengan tujuan pemberantasan akan korupsi, kolusi, dan juga nepotisme yang dimana disesuaikan melalui amandemen Undang-Undang Dasar 1945 yang berisikan mengenai otonomi daerah dan juga kebebasan akan pers. Setelah itu ada juga penegakan HAM-nya melalui penerapan Undang-Undang nomor 39 tahun 1999. Setelah itu juga ada Undang-Undang nomor 26 tahun 2000 tentang pengadilan HAM. Dan di mana hal ini mengakui akan martabat manusia, melindungi hak-hak dasar warga negara melalui Komnas HAM, dan juga memperkuat suatu negara hukum yang demokrasi. Setelah itu ada juga wawasan Nusantara dan juga globalisasi. Dan pada sesi ini saya memahami bahwa cara pandang bangsa Indonesia ini mengenai diri dan lingkungan juga sebagai suatu negara kepulauan yang utuh, mencangkup akan daratan, laut, dan udara, serta ruangan di atasnya yang dimana sebagai suatu kesatuan politik, ekonomi, sosial, budaya, serta pertahanan, keamanan demi persatuan dan kesatuan NKRI. Setelah itu, selanjutnya ada globalisasi yang dimana pada globalisasi ini terdapat banyak sekali tantangan era digital, dimana ada proses akan perubahan konsep akibat arus globalisasi yang dimana melibatkan akan ekonomi, budaya, teknologi secara lintas batas yang diharapkan tidak pernah menguburkan atau tidak akan menguburkan suatu identitas nasional. Karena isu-isunya itu berupa permasalahan akan poster dan hoax yang dimana ditakutkannya akan melemahkannya Pancasila sebagai suatu fitur identitas nasional. Selain itu juga ada polarisasi online yang dimana ancaman akan wawasan Nusantara dan juga bela negara. Selanjutnya ada pertemuan terakhir yang kemarin sebelumnya itu belajar mengenai Pancasila dan filsafat serta makna lambangnya yang dimana bahwa filsafat Pancasila ini telah dijelaskan oleh
Bapak Dr. Susilo Wiono SHMPD bahwa filsafat Pancasila ini merupakan suatu level tertinggi dari Pancasila yang merupakan sebagai ideologi terbuka yang diharapkan dan mengharuskan untuk menyatukan rakyat. Yang dimana maknanya ini, yang pertama ada sila pertama yang berbunyi ketuhanan yang Maha Esa berlambangkan bintang. Dijelaskan bahwa hal ini tuh bermakna rendah hati, yang dimana meskipun kita memiliki keyakinan, kita tidak boleh merendahkan keyakinan orang lain, dan dimana kita harus saling menghargai keyakinan orang lain. Setelah itu ada juga sila kedua yang berbunyikan akan kemanusiaan yang adil dan beradab, dimana dilambangkan oleh lambang rantai, yang dimana memiliki pola rantai yang bentuknya sama dan memaknai bahwa manusia ini memiliki derajat yang sama. Setelah itu ada juga sila ketiga yang menggambarkan pohon beringin, yang dimana berbunyikan persatuan Indonesia. Hal ini dijelaskan bahwa Indonesia ini harus menjadi negara yang aman dan juga nyaman bagi semua orang. Setelah itu ada juga sila keempat yang melambangkan akan banteng, yang dimana berbunyikan akan kerakyatan yang dipimpin oleh kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, di mana hal ini merupakan banteng ini merupakan makhluk yang sangat suka berkumpul, dan digambarkan bahwa masyarakat Indonesia ini adalah masyarakat yang suka berkumpul, misalnya dengan melakukan gotong royong. Setelah itu ada juga sila kelima Pancasila atau sila terakhir, yaitu padi dan kapas, yang dimana padi dan kapas ini berbunyikan akan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, yang dimana memiliki makna akan kesejahteraan harus dicapai bersama-sama sebagai bentuk kesatuan dan juga persatuan Indonesia, dan juga melambangkan suatu keadilan sosial. Setelah itu ada dimensi akan pembelajaran kewarganegaraan, yang dimana Bapak Dr. Susilo Wiono SHMPD ini tidak hanya mengajar di bidang aspek akademis saja, melainkan mata kuliah kewarganegaraan juga memberikan pemahaman pada saya mengenai nilai-nilai moral dan juga pentingnya akan hidup sehat sebagai bekal menjadi warga negara yang utuh, yang dimana Bapak Susilo pernah memberitahu bahwa jika ingin bahagia, maka bahagiakan orang lain, yang dimana hal ini merupakan pendidikan moral, yang dimana menjelaskan akan kebahagiaan berbagi, di mana pembelajaran mengenai kebahagiaan sejati yang ditemukan dalam tindakan membahagiakan juga orang lain, yang menekankan suatu bentuk empati, simpati, kepedulian sosial, gotong royong juga dalam membangun masyarakat yang harmonis. Setelah itu ada juga pembelajaran mengenai pola hidup yang sehat. Banyak sekali saya mention bahwa Pak Susilo menjelaskan bahwa beliau ini memiliki banyak sekali aktivitas namun tetap sehat dan bugar. Hal ini dikarenakan kesadaran akan pentingnya menjaga kesehatan fisik dan mental, yang dimana hal ini meliputi akan anjuran untuk mengurangi konsumsi akan karbohidrat dan juga meningkatkan asupan sayur dan buah, serta melakukan secara rutin olahraga juga untuk vitalitas dan juga produktivitas. Mungkin segitu saja yang dapat saya sampaikan dari presentasi hari ini. Terima kasih banyak kepada Bapak Dr. Susilo Wiono SHMPD yang telah memberikan banyak sekali pembelajaran baik di bidang akademik maupun bidang non-akademik. Mungkin segitu saja yang dapat saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.